Perompat RRI Padang, Suara Budaya. Selamat malam Dusana Pandang. Dalam program Minat ada melalui frekuensi FM melalui aplikasi RRI, dan Sana Penengah juga bisa menyaksikan RRI. Dan di studio kita sudah bersama. Assalamualaikum Kak Vika. Nah, kabarnya hari ini Kak sehat? Iya, alhamdulillah. Dari mana tadi nih Kak Vika? Ah, bisa aja nih Kak Vika. Oke, dan Sana Penengah Kak Vika ini, kalau boleh tahu tuh apa nih? Jadi oke, nah itu baru jelas nih. Jadi berarti keturunan dari keluarga. Keluarga kakak, mm-mm, dari Iya, Jawa. cuman aku lahirnya di Oh, gitu. kalau Jawa bisa juga nggak kak nari? Insya Allah. Nih kak, kemarin sempat nari India juga kalau Iya, nggak salah. kok tahu dia? Iya, kan mantau Instagram Kak Vi. Gak pernah nanya. Wah, keren nih. Dekat banget ya. Nah itu kak soal makan. Kalau misalkan kan harus ideal. Nah itu kak gimana? Cuman Mm-mm. kayak membantu. Oh, Iya, yang lebih banyak sering ya iya kak. Mm-mm. kayu. Sejak umur 6 tahun. Nah itu gimana sih kak waktunya antara sama. Hmm? eh, Iya. gimana nggak tahu. Jadi memang udah ikut sanggar Mm-mm. siswa nasional. So kayak Hmm. Awal tanya banget. mudanya, Oh gitu. ya daerah seninya. Kak, eh ada. yang sekolah, Wah, iya. wah iya kak. Iya. Wah, boleh diceritain nggak?
Ada berapa Kak yang di tempat jalan-jalan sempat keliling-keliling karena kalau mana nggak aja salah tuh Kak? seminggu. Sempat cobain ini sih budaya di sana nih, enggak nih. Isi banget ya kayaknya ya. Hmm. Gitu. Sama Mm. kayak di sini kayak sarung ya loh. Itu memang khusus untuk makan siang kayak gitu. Ya, Oke. iya. Kan sempat nyobain Kan itu pengen BRI. Jadi oh, memang khususkan Indonesianya kan di hmm, apa tempat Indonesianya di situ udah dimasakin sama namanya Mami di sana dia orang India tapi udah oh, pasti masak-masak masakan Indonesia kayak rendang oh kayak gitu. itu ya tetap Iya, iya. selera kita yang dibuatinnya kayak gitu. Oh gitu. Berarti kemarin nggak sempat nyoba masakan dari Myanmar juga ya Kak ya? Ya paling cuman dikit-dikit aja kayak gitu. Dikit-dikit aja. Oke Kak, pernah kepikiran nggak sih Kak sampai menjadi Kak Tri Rafika sekarang gitu? Karena kan udah kemana-mana nih, udah ke Myanmar juga gitu. Apakah ini impian Kakak dari kecil juga nggak atau gimana nih? Dulu waktu kecil nggak pernah ini ya kayak nggak pernah ngerasain kayak aku besok harus kayak gini nggak ada Nggak ada. cuman iya nggak ada cuman waktu kecil tuh pengennya memang kayak besok aku besar harus jalan-jalan deh kayak gitu Hmm, kemana aja yang penting jalan-jalan mau di dalam atau luar negeri kayak gitu kan ya alhamdulillah akhirnya terwujud karena ini tadi festival-festival ikut-ikut mm. lomba kayak gitu Bahkan ikutnya sampai karena ke luar itu negeri ya ya Kak ya. alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Oh iya Kak Vika ini sampai menjadi sekarang nih ada panutan gitu nggak Kak? Kayak role modelnya nih. Siapa nih penari favorit Kak Vika? Oh, banyak ya penari favoritnya. Banyak ya Kak. Ya, Boleh disebutin nggak Kak apa siapa aja gitu? ada Mbak Mila Resinta, Hmm, terus Mbak Rosmalasari Dewi. mm. Kalau untuk Ibu Hartati juga Bu itu, Hartati. terus kalau yang untuk sanggar-sanggar ya kayak Sares Rumpun, Mbak Randi, Mbak Hmm, Randi mm. Pandika, terus Sofiani, kayak gitu. Ya bisa kita Oke, kalau hubungin. misalkan untuk sekarang nih kesibukannya apa nih Kak? Selain nari. Selain nari, kebetulan Vika juga ini ya ngajar di salah satu yayasan pengembangan anak, khususnya untuk minat baca. Lari kan Minat lari baca. metodenya, iya. Iya, nggak apa-apa Kak. Lari kan, Kita penasaran nih sama Kak Tri Rafika, seorang penari. Oke, dan sana penanya yang ingin nanya-nanya ke Kak Tri Rafika, bisa ya ke nomor 812 414 ataupun di WhatsApp 0811660940. Dan sana penanya juga bisa menyaksikan tayangan ini secara live melalui kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Jadi udah banyak ya Kak pengalaman selama menari. Nah, kalau misalkan soal suka duka, nah boleh nggak nih Kak ceritain selama suka duka jadi penari itu gimana sih gitu? suka dukanya ya pasti ada lah ya. Ya Hmm, namanya kerja di dunia entertain kayak gitu kan. Kalau sukanya ya aku pribadi terhibur. Ya, terhibur. karena kita kan nari ya. Nari itu kita untuk membuat orang terkesan senang kayak gitu kan. Mm-mm. Jadi dalam diri kita emang harus kita tanamkan, aku harus senang dulu nih, baru kita bisa buat orang senang. Nah, Mm-mm. karena dari sana bisa kan terpancar auranya, apa Mm-mm. vibes-nya kita bisa Iya. terpancar kan gitu. Oh, berarti ini nih emang dari hati nih kayak gitu. Kalau dukanya sih ya mungkin capek gitu aja. Capek. Capek ya Kak. Selagian juga sebagai penari juga hobi yang dibayar gitu ya Iya, Kak. betul. Jadi seneng gitu ya kan Kak Mm-mm. bawaannya sambil Senang. menari sambil dapat finansial juga gitu. Betul. Oke Kak Vika, kalau misalkan selama menari ada kendala-kendala nggak nih Kak? Kendala mungkin waktu dulu pernah sih karena di berat badan ya kali ya. Mm-mm.
Karena dulu mungkin masih masa-masa yang belum stabil, jadi berat badan sering naik kayak gitu kan. Kalau misalnya naik berat badan, otomatis nggak enjoy dong bawaan Mm-mm. narinya, kayak berat atau gimana kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah insert dengan sendirinya gitu. Udah bisa lah ya Kak. Oh iya Udah Kak, bisa lebih ngontrol lagi. boleh dikasih tahu nggak nih Kak sosial media Kak Vika? Mana tahu nih ada nih generasi muda Minang yang masih penasaran nih mau bincang-bincang ke Kak Vika. Tapi karena nanti kan keterbatasan waktu. Iya, iya, Nah, boleh. biar Dusan Penangga juga follow nih sosial media Kak Vika. Boleh dikasih tahu nggak nih Kak? Apa nih sosial media Kak Vika gitu? Oh iya, kalau Instagram ada Tri Rafika Sari 97. Mm-mm. Kalau di Facebook Tri Rafika Sari aja. Tri Rafika Sari aja. TikTok ada nggak nih Kak? Nggak pakai aja, cuma Tri Rafika Sari Oh, gitu Tri doang. Rafika. Kira-kira pakai aja. Kirain kayak dulu kita gitu Oh kan. enggak. Bila doang atau Rafika aja gitu. Enggak, Tri Rafika Sari gitu. Tri Rafika Sari. Oke, Kak pernah ini nggak sih Kak buka khusus kayak les gitu, les menari ke anak-anak gitu, atau kayak jadi guru ekskul gitu mungkin di sekolah-sekolah? Guru ekskul mungkin lebih sering daripada untuk buka privat ya. Mm-mm. Karena waktu untuk buka privat tuh kayaknya memang belum terhandle lagi. Karena kan Mm-mm. memang tiap harinya Senin sampai Jumat itu aku ngajar, terus Sabtu Minggu menari juga. Iya, Jadi untuk membagi waktu ke sana mungkin belum lagi. Cuman belum. kalau untuk yang eskul atau peta-peta seni itu alhamdulillah udah ada kayak gitu. Udah ada. Jadi berarti Kak Vika pernah mengkreasikan tari juga nggak nih Kak? Eh, udah. Udah. Wah, keren ya, Kak. Jadi, iya, Kak Vika juga tergabung dalam Sanggar Sarai Sarumpun Iya, ya, Kak. Sanggar Sari Sanggar Sarai Sarumpun. Sarumpun. Nah, itu sejak kapan sih, Kak? Itu sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016. Iya, Berarti Kak Vika ini dari awal Sarai Sarumpun berdiri udah menjadi penari generasi pertama atau gimana nih, Kak? belum. Sari Sarumpun itu berdiri tahun 2014. Oh, Iya, iya 2000, 2014. iya 2014 kalau nggak salah ya. Mm-mm. 2014. Baru aku tergabung di 2016-nya kayak gitu. 2016-nya. Jadi sampai sekarang juga ya, Kak ya? Alhamdulillah masih bergabung, masih bagian dari keluarga Sari Iya, Sarumpun. kemarin juga ada yang di Bali gitu ya Kak, Iya, kalau nggak ada yang ke salah. Bali ya. Heeh, Kakak ikut nggak Kak? Enggak, kebetulan waktu itu karena lagi ngejar jadi enggak ikut gitu. Nggak ikut, jadi nggak bisa izin ya Kak. Iya. Oke, kalau di ngajar itu sejak tahun berapa nih Kak? Ngajar di sekolah mana tadi Kak? Yayasan Pengembangan Anak Yayasan Indonesia. Pengembangan Anak Indonesia. Sejak kapan Kak? Itu sejak baru setahun inilah. Karena dulu memang dulu honor kan. Jadi Mm-mm. resign terus pindah ke sini kayak gitu. Oh iya, Kak Iya. penasaran nih, jurusan Kak Vika apa sih? Aku pendidikan seni tasik di Universitas Negeri Padang. Pendidikan Sendera Tasik Iya, Universitas Negeri Padang pada tahun 2016. 2016. Oke, kalau misalkan untuk ke Myanmar diutus dari WNP itu tahun berapa Kak? Itu tahun 2018. Tahun Iya, 2018. Saat 2018. itu semester 4 ya, Kak? Iya, Semester. semester itulah kalau nggak salah. Berarti libur kuliah dong pas itu. eh Waktu itu iya masa-masa libur kuliah ya waktu. Iya, iya ya, libur kuliah. Masa-masa libur kuliah. Oke. Selain kegiatan kayak menari gitu, ada aktivitas lain nggak nih, Kak Vika? Misalnya kayak juga jualan Kak, atau ikut WO juga kalau nggak salah ya, Kak ya? Iya, WO masih juga tergabung sama Sanggar Saya Serumpun. Mm-mm. Mungkin make up kayak gitu. Oh, juga Heeh, bisa make bisa make up ya, Kak. up. Kayak make up wedding Ya, atau itu. wah, banyak nih cuan Kak Vika Iya, kayaknya deh. Dari berbagai sumber. amin. Amin. Oh iya, Kak Vika, selama di Sanggar Sarai Serumpun itu ada ini nggak sih Kak kayak hambatan, kendala gitu? Alhamdulillah sampai sekarang lancar-lancar aja. Cuman yang bikin kendala tuh karena sekarang kan udah kerja ya. Jadi membagi waktu untuk kayak latihan atau ada acara di hari Kamis atau hari Jumat kayak gitu, itu mungkin susah kayak gitu. Mm-mm. Kecuali kalau misalnya malam ya, kalau malam hari Kamis, Jumat mungkin bisa insya Allah kayak gitu. Nah iya, Kak Vika suka olahraga nggak Kak? Olahraga suka. Suka. Dulu kalau pernah waktu magang di SMKI, Mm-mm. kebetulan jadi guru olah tubuh. Wah, berbagai macam ya Iya, Kak dicoba. Terus gimana nih Kak? Olah tubuh habis itu kalau jogging-jogging gitu suka nggak Kak? suka, suka.
Suka Heeh. juga. Oke, kita jeda sejenak ya, Kak Boleh boleh. Iya Vika. iya. Oke, boleh nggak nih, Kak? Boleh dong. Boleh dong. Oke, Nusana Penanga, kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan bersama lagi nih sama Kak Tri Rafikasari, merupakan narasumber kita, seorang penari. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Rumah Gadang Kajang Padati adalah rumah gadang di Minangkabau yang tidak memiliki atap berbentuk gonjong, melainkan mengadopsi bentuk atap padati yang berupa atap pelana, tetapi melancip di ujung-ujungnya. Rumah gadang ini dapat ditemukan di Padang, khususnya di daerah Kuranji, Pauh, dan Kota Tangah. Pada masa Kesultanan Aceh pada tahun 1607, ketika Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda menguasai pesisir barat, Aceh bertindak sebagai pemonopoli perdagangan dan ikut campur dalam hal adat kebudayaan, termasuk peraturan yang mengharuskan rumah gadang dibangun dengan memadukan pengaruh Aceh dengan Minangkabau. Rumah gadang Kajang Padati berbeda dengan rumah gadang yang biasanya bergonjong. Meski atapnya melengkung, tetapi tidak ada bagian yang lancip seperti tanduk kerbau. Di bagian halaman depan, dekat tangga terdapat bangunan seperti kolam yang disebut sebagai kulah. Secara filosofi, keberadaan kulah yang dulu berisi air yang dipergunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah adalah sebagai pelambang penyuci jiwa dan pembersihan diri. Di bagian depan rumah, ada sebuah ruang terbuka yang disebut serambi. Antara serambi dan ruang tengah dihubungkan oleh pintu yang merupakan pintu utama bangunan rumah. Ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat kumpul dan bermusyawarah. Pada bagian lantai yang tepat berada di depan pintu, terlihat adanya bagian lantai yang memiliki celah memanjang, yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan air ke tanah ketika memandikan jenazah anggota keluarga di atas rumah. Dari ruang tengah menuju ke ruangan dalam atau ruang keluarga, memiliki atap yang tinggi sehingga kesan luas begitu terasa. Ruangan ini memiliki beberapa ruangan yang masih digunakan sebagai bilik atau kamar. Rumah gadang Kajang Padati merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang saat ini keberadaannya hampir punah dan kalah pamor dengan rumah gadang Bagonjong di wilayah Dare. Pada masa sekarang ini, masyarakat Kota Padang sudah jarang membangun rumah gadang Kajang Padati sebagai tempat tinggalnya dan cenderung membangun rumah yang lebih modern. Kondisi demikian berakibat pada semakin sedikitnya rumah gadang Kajang Padati dari segi jumlah di Kota Padang. Apabila tidak ada lagi pembangunan kembali dan upaya untuk pelestariannya, dikhawatirkan suatu waktu nanti rumah gadang Kajang Padati sebagai kekayaan kesanah budaya masyarakat Minangkabau di Kota Padang tidak ditemukan lagi atau hilang dari peredaran. Padahal keberadaan rumah tersebut dengan sendirinya merefleksikan kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. .4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Rumah gadang Kajang Padati adalah rumah gadang di Minangkabau yang tidak memiliki atap berbentuk gonjong, melainkan mengadopsi bentuk atap padati yang berupa atap pelana, tetapi melancip di ujung-ujungnya. Rumah gadang ini dapat ditemukan di Padang, khususnya di daerah Kuranji, Pauh, dan Kota Tangah. Pada masa Kesultanan Aceh pada tahun 1607, ketika Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda menguasai pesisir barat, Aceh bertindak sebagai pemonopoli perdagangan dan ikut campur dalam hal adat kebudayaan,
termasuk peraturan yang mengharuskan rumah gadang dibangun dengan memadukan pengaruh Aceh dengan Minangkabau. Rumah gadang Kajang Padati berbeda dengan rumah gadang yang biasanya bergonjong. Meski atapnya melengkung, tetapi tidak ada bagian yang lancip seperti tanduk kerbau. Di bagian halaman depan, dekat tangga terdapat bangunan seperti kolam yang disebut sebagai kulah. Secara filosofi, keberadaan kulah yang dulu berisi air yang dipergunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah adalah sebagai pelambang penyuci jiwa dan pembersihan diri. Di bagian depan rumah, ada sebuah ruang terbuka yang disebut serambi. Antara serambi dan ruang tengah dihubungkan oleh pintu yang merupakan pintu utama bangunan rumah. Ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat kumpul dan bermusyawarah. Pada bagian lantai yang tepat berada di depan pintu, terlihat adanya bagian lantai yang memiliki celah memanjang, yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan air ke tanah ketika memandikan jenazah anggota keluarga di atas rumah. Dari ruang tengah menuju ke ruangan dalam atau ruang keluarga, memiliki atap yang tinggi sehingga kesan luas begitu terasa. Ruangan ini memiliki beberapa ruangan yang masih digunakan sebagai bilik atau kamar. Rumah gadang Kajang Padati merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang saat ini keberadaannya hampir punah dan kalah pamor dengan rumah gadang Bagonjong di wilayah Dare. Pada masa sekarang ini, masyarakat Kota Padang sudah jarang membangun rumah gadang Kajang Padati sebagai tempat tinggalnya dan cenderung membangun rumah yang lebih modern. Kondisi demikian berakibat pada semakin sedikitnya rumah gadang Kajang Padati dari segi jumlah di Kota Padang. Apabila tidak ada lagi pembangunan kembali dan upaya untuk pelestariannya, dikhawatirkan suatu waktu nanti, rumah gadang Kajang Padati sebagai kekayaan kesanah budaya masyarakat Minangkabau di Kota Padang tidak ditemukan lagi atau hilang dari peredaran. Padahal keberadaan rumah tersebut dengan sendirinya merefleksikan kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kota Padang ternyata masih menyimpan banyak misteri. Misteri yang ditinggalkan saat Padang diduduki Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Misteri tersebut berupa bunker dan terowongan bawah tanah. Bunker-bunker serta terowongan tersebut bahkan ditemukan di beberapa lokasi yang tersebar hampir di seluruh wilayah ibu kota provinsi Sumatera Barat ini. Salah satu lokasinya berada di Gunung Pangilun, Kota Padang, yang sebenarnya adalah sebuah bukit dengan ketinggian 70 meter di atas permukaan laut. Di sini banyak ditemukan bunker, jalur terowongan, bahkan basis pertahanan yang berada di puncak bukit. Bunker dengan ruang-ruang yang bisa dimasuki, hingga jalur terowongan yang menembus dua sisi bukit yang bahkan bisa dimasuki dengan posisi berdiri di dalamnya. Tak hanya itu, di area Gunung Padang bahkan masih tegak dan kokoh bunker dan ruang yang disinyalir dulunya digunakan Jepang untuk menembaki kapal-kapal musuh yang ingin memasuki wilayah pesisir Padang.
terbukti masih ada meriam yang bertengger di sana. Misteri bunker Jepang ini masih terselimuti kabut. Tidak banyak catatan yang ditemukan tentang hal tersebut. Namun semua bukti ini bisa menyatakan bahwa Padang adalah kota penting bagi Jepang dalam kurun waktu Perang Dunia Kedua saat itu. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Nusa Penengah, kita masih bersama Kak Vika. Halo Kak Vika. Halo Dila. Halo. Tapi Dila penasaran nih Kak, awalnya sebenarnya cita-cita Kak Vika apa sih? Waktu kecil gitu. Dulu pengen jadi pramugari. Pengen jadi Iya, pramugari pengen jadi ya Kak? pramugari, Mm-mm. Cuman nggak kewujud ya. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi sempat waktu itu ya dari sekolah dapat ini undangan untuk sekolah pramugari. Kebetulan biayanya memang lebih diminimkan karena mungkin lewat jalur prestasi gitu ya. Oh iya iya iya. Karena mendiang mama juga nggak setuju. Ya udahlah, mutusin untuk cari yang seni lain aja kayak gitu. Iya, seni lain aja. Mending ngajar aja ya Kak ya. Iya. Berarti kalau misalkan untuk guru Kakak emang suka nih? Suka. Emang suka. Emang suka. Berarti emang suka ngajar gitu ya Suka, Kak? suka ngobrol sama anak-anak tepatnya. Kayak gitu. Berarti sekarang Kakak ngajar di yayasan tuh anak-anak ya Kak? Iya, anak usia dari 3 tahun sampai 6 tahun kayak gitu. 3 tahun sampai 6 tahun. tahun. Berarti Kak Vika nih sabar nih. Kadang kan ada nih yang nggak sabar sama anak-anak juga kan Kak? Insya Allah, Insya semoga tergolong orang-orang yang sabar ya. Amin. Amin. Oh iya, Kak Vika selain nari biasanya nih penari juga, apalagi Kak jiwanya jiwa seni gitu kan. Suka main alat musik juga nggak Kak? Dibilang suka sih enggak, cuman ada beberapa yang bisa sih kayak gitu. Yang bisa. Apa tuh Kak yang bisa biasanya? Ya mungkin noko-noko gandang ya bisa ya. Terus talempong juga pernah belajar dulu waktu di kuliah gitu. Sekolah juga pernah belajar talempong, main canang kayak gitu. Oke. Iya, karena Kakak beradik Kakak emang suka seni ya. Ya, kebetulan aku sama adik aja itu yang ada di dunia seni gitu. Jadi saling melengkapi. Kak Vika nari, adiknya main Musik. alat musik gitu. Oh iya Kak, Kakak berapa bersaudara sih Kak? Aku 4 saudara. Aku anak ketiga. Anak ketiga. Yang pertama? Yang pertama ada nih di Kerinci, Hmm, di Sungai Penuh. Yang Sungai kedua Penuh. di Lubuk Buaya. Ibu Buaya. Berarti serumah sama Kak? Beda rumah, Oh beda rumah. Berarti sudah berkeluarga ya sudah Kak? berkeluarga. Tapi penasaran nih Kak, sebenarnya Kak Vika ini berdarah apa sih gitu? Tadi ada Jawa, Minang, atau dari mana nih Kak? Campur-campur kayaknya. Aku Jawa Tulen sebenarnya. Jawa Tulen ya, Iya, Kak? aku Jawa Tulen sebenarnya. Oh Jawa Iya, Tulen. kebetulan papa ini kan Pemalang, Hmm, mama juga Jawa Tengah Solo.
Oh gitu, berarti nggak Ah, ada suku nih Kak? enggak Nggak ada ada. Scooby-Doo Scooby-Doo. Scooby-Doo. Oh iya iya. Berarti tapi Kakak bisa bahasa Minang kan Kak? Fasih banget gitu. Iya, karena dari kecil kan udah di sini, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah pun di sini, sampai kerja di Padang juga. Sampai kerja Ah, di ah, Padang ah. juga. Kalau waktu lahir, Lahir di Sungai Penuh, Kerinci. oh di Sungai Penuh Mm-mm. Kerinci. Berarti emang pindah-pindah juga kakaknya ya? Iya, dulu nenek tuh merantau. Mm-mm. Jadi mama juga merantau lah ke sini kayak gitu. Oh gitu. Mm-mm. Oke, dan sana pendengar yang ingin nanya-nanya nih ke Kak Vika, bisa ditelepon 8124414 ataupun di WhatsApp 0811660924. Dan juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Playgo, streaming rri.co.id dan juga di frekuensi FM 92,4 MHz. Nah, Kak Vika nanti berarti boleh ya, misalnya Apa ada itu? nih Nusana Pananga yang masih penasaran nih sama Kak Vika, masih mau nanya-nanya, bisa nih ke Instagram Kak Vika, boleh nggak nih Kak di spill satu kali lagi nih? Boleh Ah, dong. iya boleh. Nanti Apa di nih DM Kak? aja. Oh iya DM aja ya. Nanti di DM aja. Apa nih Kak nama Instagramnya? Tri Rafika Sari 97. Tri Rafika Sari 97. 97. Oh iya Kak, ada ini nggak sih Kak pesan-kesan nih buat generasi muda? Mana tahu ada nih dari Nusana Penanga atau dari ibu-ibu yang ada yang lagi mendengarkan mau masukin nih anaknya jadi penari juga nih. Apa nih pesan-kesannya dari Kak Vika gitu? Biar termotivasi juga nih bisa jadi penari sampai ke luar negeri kayak ke Myanmar, ke Malaysia, Iya. udah kemana-mana nih Kak Vika. Kesan-kesannya ini ya, kalau misalnya kita mau masuk ke dalam sesuatu, Mm-mm. ya langsung aja masuk, jangan setengah-setengah kayak gitu. Jangan setengah-setengah. Iya, terus yang penting intinya niat dari hati, terus berlatih kayak gitu. Terus Intinya jangan berlatih. setengah-setengah. Heeh. Berarti harus gigih ya Iya Kak. benar, harus gigih, harus giat, harus berlatih. Harus berlatih. Oke. Oh iya Kak, kemarin katanya juga pas tadi Kakak bilang juga ke ini kan ke Malaysia. Nah itu kapan tuh Kak ke Malaysianya? Oh, Malaysia itu kebetulan memang ini ya tugas kampus ya. Tugas kampus. Tugas kampus itu waktu semester semester 6 kalau nggak salah. Tugasnya apa tuh Kak? Kayak ada penelitian Itu ada gitu? pertunjukan. Oh pertunjukan. Pertunjukan tari. Kebetulan kita di sana juga tampil, terus kita juga lihat mahasiswa Malaysia itu juga penampilan kayak gitu, juga nari juga kayak gitu. Nari juga. Iya. Itu latihannya berapa lama tuh Kak? 2 bulan. 2 bulan. Itu waktu di Malaysia. Malaysia dulu nih. Itu tuh bawain tari apa sih Kak? Itu tari kreasi kebetulan. Tari kreasi Tari Minang. kreasi. Iya, tari kreasi Minang. Kebetulan itu mata kuliah koreografi. Koreografi. Iya. Itu yang ciptain tarinya dosen atau dari Mahasiswa. kakak-kakak? Iya. Mahasiswa. Jadi kita yang mahasiswa ini ditunjuklah sama ini dosennya, siapa yang koreografernya, nanti berembuk lah gerakannya. Kalau udah cocok, baru deh kita tariin kayak gitu. Baru kita bentuk lagi tariannya kayak gitu. Itu sampai ke musiknya ada dari mahasiswa juga. Misalkan ada yang pakai MP3 gitu kan Iya. Kak? Atau musiknya tuh emang murni dari alat musik tradisional? Kebetulan Sampai. karena memang kita di luar ya, jadi kita ngambil yang simpel aja. Kita ini buat musik MIDI, terus nanti itu dibuat ke MP3, baru kita putar di sana kayak gitu. Baru kita putar di sana. Oke. Kalau waktu di Myanmar tarinya Kak sama? Oh, beda. Beda. Kalau di Myanmar itu lebih dosen ya yang ciptain ya tariannya. Jadi musiknya pun musik ini live. Musik live. Iya. Itu tari apa tuh Kak? Tari piring, Tari piring. tari indang kayak gitu. Oh iya, tari piring. Oh iya Kak, tari piring kan mijak kaca nih. Kok bisa sih Kak? Kayak kita aja kan mijak kaca tuh kadang luka gitu. Kok bisa sih penari Minang yang mijak-mijak kaca tuh nggak luka? Itu pribadi masing-masing aja sih sebenarnya. Pribadi Tapi kalau masing-masing. aku biasanya itu cuman bismillah aja. Bismillah terus pakai teknik yang benar aja kayak gitu. Oh iya, tekniknya tuh kayak gimana sih Kak? Karena kan walaupun kita ini kan Gimana ya? Sama kayak ginjak baro sih sebenarnya. Jadi kayak antara diinjak tapi dia nggak diinjak, kayak mana cara jelasinnya Oh kayak gitu. gitu. Jadi kayak di awang-awang kayak gitu loh. pernah luka nggak nih Kak? Oh, Pernah. pernah. Pernah.
kayak gitu. Berarti nggak ada yang trik-trik khusus Nggak kayak ada, oh nggak nggak ada. ada, emang murni dipijak Iya, gitu ya yang Kak ya. penting percaya diri, jangan sombong gitu aja Oh sih. jangan sombong. Oke. Oh iya Kak, udah di penghujung nih, udah di keterbatasan waktu kita nih dalam program Minang Kreatif. Kita kalau ke closing statement, nah apa nih harapan Kak Vika? Harapan Kak Vika untuk generasi muda yang akan datang gitu. Harapannya semoga generasi muda ini tetap mewujudkan ya, tetap melestarikan kebudayaan yang ada di daerah gitu. Pokoknya ya jangan pernah lupa, intinya itu tadi, kalau misalnya kita ada minat nih, ya udah lanjutin aja, nggak perlu kita malu-malu, nggak perlu kita takut gitu kan. Kalau misalnya aku minat nih di sini, ya udah masukin aja di situ. Atau kalau memang ini kadang ada sih kayak nggak ada dukungan dari orang belakang, itu memang itu susah juga kan. Tapi yang memang ngelakuin itu kan memang diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita yang harus tahu gimana porsi diri kita kayak gitu. Jadi kita memang harus benar-benar aku mau di sini, ya udah lanjutin, jalanin kayak gitu, nggak boleh setengah-setengah gitu aja. Kadang ada yang udah minat nih kan Kak Vika, Iya. tapi karena kadang nggak percaya diri. Nah kalau dari Kak Vika gimana sih cara nimbulin percaya diri gitu? Kalau cara nimbulin percaya diri itu ya kayak sering berlatih. Kalau aku sering berlatih di kaca ya kayak gitu. Jadi terus positive thinking, kalau misalnya aku pasti bisa kayak gitu. Aku pasti bagus kalau dilihat orang kayak gitu. Jadi dari yang apa kita bicarakan itu, jadi kan nimbulnya ke kita juga. Maksudnya apa jadi- yang kita ini kita pikirkan pasti baliknya juga ke kita kayak gitu. Kalau misalnya kita positif, pikirannya pasti auranya bakal muncul kayak gitu. Pasti orang pun juga enak kan ngelihatnya kayak gitu. Itu cara numbuhin percaya diri. Itu versi aku ya kayak gitu. Oh gitu, iya. Berarti nanti kalau misalkan kita berkaca nih, kita kayak istilahnya tuh LOA kali ya Kak ya, kayak itu? menerapkan law of apa gitu ya, afirmasi gitu. Iya. Jadi kita menarik energi-energi positif gitu Betul. ya. Karena kita juga kalau misalkan di Islam, nah, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Iya, gitu ya, betul Kak. sekali. Oke deh Kak Vinka, ada lagi nak nih Kak pesan dan kesannya atau harapan ke depannya? Itu aja deh Gitu kayaknya. aja. Tapi penasaran dulu nih Kak, planning Kak Vika ke depannya apa nih? Tetap menjadi penari ya. Tetap menjadi penari aja. Walaupun nanti kalau udah nikah atau gimana, pengennya juga tetap jadi penari. Tetap jadi penari karena udah Atau- mendarah dagingnya Kak. Iya, atau nanti generasi aku sih yang Oh, bakal iya. nerusin. Misalnya anak Iya. mungkin ya Kak ya, Atau keponakan kayak gitu kan. Tapi keponakan sekarang udah mulai belajar menari. udah mulai belajar Udah menari ikut-ikut juga. sanggar juga. Itu awal mulanya Kak Vika nggak nih ngajarin? Dia takut. Dia sama takut. aku ya, katanya antia pemarah. Pemarah. Makanya dia emang lebih milih yang sanggar lain kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih kalau kayak gitu kan, bisa numbuhin kepercayaan dirinya. Kalau masih sama keluarganya juga, nanti dia takutnya ini kan masih tante aku sendiri juga kayak gitu kan. Nanti takutnya pasti dibilang bagus aja sih karena masih keluarga kayak gitu kan. Mending dia sama yang lain aja kayak gitu. Nah gitu. Oke deh Kak Vika, karena kita sudah di penghujung waktu nih. Terima kasih ya Kak Vika Iya, atas kebersamaannya hari ini. sama-sama. Semoga Kak Vika sukses selalu nih. Amin. Juga bisa mengharumkan nama Indonesia, nama universitas udah, nama Indonesia lagi. Amin. Semoga sehat selalu juga ya Kak Vika. Ya Dila juga Oke, ya. Amin. Makasih ya Kak Vika. Iya Dila. Oke, dan sanak pandangan, tadi kita sudah bersama nih narasumber kita, ada Tri Rafikasari, merupakan seorang penari. Dan terima kasih untuk sanak pandangan yang sudah bergabung melalui aplikasi RRI Playgo, streaming rri.co.id dan frekuensi FM 92,4 MHz. Dan sanak pandangan juga bisa follow semua sosial media kami di @pro4 RRI Padang. Dan sanak pendengar juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, telepon